Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat ya, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka pelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, anak-anak tahu tidak mengapa orang-orang menebang pohon di hutan? Dan apa akibatnya bagi hewan-hewan di dalam hutan tersebut? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah mencermati teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan pada buku siswa halaman 106, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan, peserta didik mampu membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tentang perubahan yang terjadi di lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran tentang perubahan yang terjadi di lingkungan, peserta didik dapat membuat bagan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem dengan tepat. Nah, sekarang kalian perhatikan teks berikut. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mencari pokok pikiran pada setiap paragraf. Ada yang tahu anak-anak apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama pada setiap paragraf. Jadi, dalam satu paragraf pasti memuat satu pokok pikiran. Ada dua macam paragraf yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utama berada di awal paragraf. Paragraf deduktif ini ciri-cirinya adalah 1. Kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Yang kedua, pola umum khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat di akhir paragraf. Biasanya pada paragraf ini akan menggunakan kalimat-kalimat kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Ciri-ciri paragraf induktif adalah 1. Diawali dengan penjelasan khusus. 2. Digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. 3. Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau berupa kesimpulan. Yang keempat, polanya khusus, umum. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu 1. Membaca seluruh kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua, menandai kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kemudian, menandai pokok pikiran yang ada di awal paragraf dan akhir paragraf. Nah,
Mari kita coba pada paragraf pertama, pada teks kita ya. Nah anak-anak, siapa yang bisa menemukan pokok pikiran pada paragraf pertama? Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, Ya, and betul check out sekali. the rest of our awesome video Pokok pikiran content. pada paragraf pertama adalah alam yang senantiasa berubah. Tepat sekali anak-anak. Anak-anak, setelah mengetahui apa itu pokok pikiran, mari kita mencoba membuat kalimat tanya dari paragraf di atas. Tentunya menggunakan kata tanya yang berbeda. Ada yang tahu apa itu kalimat tanya? Nah, 7 kata tanya yang bisa kalian gunakan adalah 1. Apa? 2. Siapa? 3. Di mana? 4. Kapan? 5. Mengapa? 6. Berapa? 7. Bagaimana? Nah anak-anak hebat, kalian sudah tahu apa itu pokok pikiran dan kata kalimat tanya. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan latihan di LKPD yang Bu Guru berikan. Anak-anak, sekarang coba kalian amati tentang perubahan jaring-jaring makanan pada video berikut ini. Perubahan jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan ini ya. Nah, inilah ekosistem hutan. Penebangan pohon secara sembarangan akan mengakibatkan perubahan pada jaring-jaring makanan. Karena konsumen tingkat 1 seperti kambing akan kehilangan makanan, sehingga dia akan makan rumput. Akibatnya, rumput cepat habis, karena rumput menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1 seperti tikus, kelinci, dan kambing. Karena kurangnya makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 ini mati karena kelaparan. Nah, karena konsumen tingkat 1 mati, maka konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 juga akan mengalami kesulitan makanan. Sehingga mereka akan mencarinya keluar hutan, atau mereka bisa masuk ke pemukiman penduduk seperti yang kita lihat dalam berita ya. Nah, agar ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus menjaganya ya anak-anak. Selain karena ulah manusia, perubahan pada jaring-jaring makanan juga terjadi karena pemanasan global dan bencana alam. Nah, dari fenomena yang terjadi, sudah selayaknya kita menjaga lingkungan kita agar keseimbangan ekosistem tetap. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kalian telah mengetahui apa itu pokok pikiran dan cara mencarinya, juga tentang kata tanya dan membuat kalimat tanya. Kalian juga sudah mengetahui tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita senantiasa menjaga lingkungan. Nah anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi pada hari ini, silahkan kalian mengerjakan latihan evaluasi di Google Form yang Bu Guru bagi. Anak-anak, selama masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak di tempat umum. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.